warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Nur Rahman, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Syafuddin Jambi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Tadris Biologi. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengaruh osmosis dan difusi terhadap kentang. Simak ya. Difusi adalah gerakan molekul dari konsentrasi lebih tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah, yaitu penurunan gradien konsentrasi sampai mencapai keseimbangan dan penyebarannya seimbang. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kecepatan difusi. Di antaranya, 1. Ukuran partikel. Semakin kecil ukuran partikel, semakin cepat partikel itu bergerak, sehingga kecepatan difusi itu tinggi. Yang kedua, ada ketebalan membran. Semakin tebal membrannya, maka semakin lambat kecepatan difusinya. Yang ketiga, ada luas suatu area. Semakin besar luas area, maka semakin cepat kecepatan difusinya. Yang keempat, ada suhu. Semakin tinggi suhu, partikel mendapatkan energi untuk bergerak dengan lebih cepat, maka semakin cepat juga kecepatan difusinya. Yang kelima, ada jarak. Semakin besar jarak antara kedua konsentrasi, maka semakin lambat kecepatan difusinya. Yang keenam, ada perbedaan konsentrasi. Semakin besar perbedaan konsentrasi antara dua bagian, maka semakin besar proses difusi yang akan terjadi. Salah satu bagian difusi adalah osmosis, yaitu perpindahan air dari larutan yang mempunyai konsentrasi rendah ke larutan yang mempunyai konsentrasi tinggi melalui membran semi permeabel. Osmosis adalah perpindahan ion atau zat molekul dari kerapatan rendah ke kerapatan tinggi, yaitu melalui suatu membran. Faktor yang mempengaruhi osmosis ada 4, yaitu 1. Ukuran molekul. Apabila ukuran molekul itu lebih kecil dibanding dengan lubang membran, maka hal tersebut kemudian akan membuat molekul itu lebih mudah meresap. Yang kedua, ada keterlarutan lipid, yaitu apabila molekul tersebut memiliki tingkat larutan lipid yang lebih besar, maka molekul akan meresap lebih cepat. Yang ketiga, ada luas permukaan membran. Apabila permukaan yang terdapat membran lebih luas, maka hal tersebut kemudian akan membuat penyerapan molekul lebih cepat. Yang terakhir, ada faktor suhu, yaitu suatu pergerakan dari molekul itu sangat dipengaruhi oleh suhu. Alat yang digunakan dalam penelitian ini ada 3. 1. Timbangan digital. Yang kedua, ada penggaris. Yang ketiga, ada 4 gelas plastik. Sedangkan untuk bahan, ada 5. 1. Kentang. Yang kedua, ada air saring atau aquades. Yang ketiga, ada larutan garam. Yang keempat, ada larutan gula. Yang kelima, ada sirup.
Kentang dalam larutan air garam terlihat berubah dari tekstur, panjang kentang, dan berat kentang sebelum dan sesudah direndam. Tekstur kentang sebelum direndam keras dan berair, tetapi setelah direndam teksturnya lembek dan berair. Begitu juga dengan panjang dan berat kentang yang mengalami penyusutan. Hal ini dikarenakan kentang memiliki konsentrasi yang lebih rendah dari konsentrasi larutan garam, sehingga air dalam kentang bergerak ke larutan garam yang memiliki konsentrasi yang lebih tinggi. Hal tersebut mengakibatkan kentang mengalami pengurangan air, sehingga berat kentang, panjang kentang, dan tekstur kentang mengalami perubahan. Sama seperti pada larutan garam, kentang pada larutan gula pun mengalami perubahan dari segi tekstur, ukuran, dan panjang. Hal ini dikarenakan kentang memiliki konsentrasi yang lebih rendah dari konsentrasi larutan gula, sehingga air dalam kentang bergerak ke dalam gula yang memiliki konsentrasi yang lebih tinggi. Hal tersebut mengakibatkan air dalam kentang mengalami pengurangan, sehingga berat, panjang, dan teksturnya menjadi berkurang dari pengukuran awal. Dari pernyataan ini dapat diketahui bahwa air gula yang terdapat dalam gelas tersebut memiliki kerapatan tinggi, sedangkan kentang memiliki kerapatan yang rendah. Berbeda dengan kentang pada larutan garam dan gula, kentang pada larutan aqueous atau air yang sudah disaring mengalami perubahan, di mana tekstur kentang sebelum dan sesudah direndam dengan air aqueous sama-sama keras dan berair. Kentang berubah menjadi panjang karena kentang tersebut mengalami osmosis, di mana air di luar kentang lebih besar, sehingga air cenderung masuk dan menyebabkan kentang bertambah. Kentang yang dimasukkan dalam air mengalami perubahan menjadi panjang karena proses difusi, yaitu kentang memiliki konsentrasi lebih tinggi dari air yang di luar. Jadi air masuk ke dalam kentang sehingga menyebabkan panjang dan berat kentang bertambah.